Druk kedengeran kayak suara datang, tiba-tiba buka kamar mandinya. Oh alah. Yang udah lama-lama gitu udah deh give up aja deh. Cari orang, karena biasanya chemistry nggak dapet. Oke. Di bermusik itu biasanya kalau orang udah klik langsung jadi karyanya. Lagi di Hops Music. Kali ini kita kedatangan salah satu penyanyi legendaris nih yang sudah lama hilang tapi mau kembali lagi untuk menggoncang dunia musik Indonesia. Tanpa lama-lama langsung aja kita panggil Kasyanti. Terima kasih sekali. Thanks for having me. Aku di sini. Iya, di sini aku di sini. Baik. Wah, Yusrat, aku deg-degan tahu dari belakang. Kasyanti ini, aduh, lagunya aku dengerin dari Umur berapa? Umur berapa? Ada yang soalnya sering ada yang bilang sama aku dengerin Kasyanti dari aku umur 5 tahun aku gini. Oh enggak. Aku nunggu dari umur berapa? Aku mungkin kayaknya SMP sih. Oke, alhamdulillah. Masih bisa lah Nggak ya. ketuaan. Enggak lah ya. Masih gapnya nggak jauh lah ya kan. Amin, alhamdulillah. Oke. Aku kan masih SMA. Oh, Kok kelihatan aja. Iya dong. Dandanan pakai Adidas gitu ya. Gen Z. Gaul banget. Saya masih Gen Z, Gen Janti. Ganti ya gini ya. Janti. Oke, nah Kasyanti ini mau keluarin single terbaru nih Hoppers ya. Ya, Tapi sebelum kita mau bahas lagunya, ini aku mau tanya-tanya dulu tentang Kasyanti ini. Mungkin kan anak-anak zaman-zaman now nih mungkin masih bingung, kayak tahu lagunya. Harus diperkenalkan gitu. lagi anak-anak zaman now Kan itu ya. kan. Iya. Nah, Mungkin kalau anak-anak zaman now belum tahu tanya mamanya, kalau nggak tanya tantenya. Ya, Pasti tahu tahu. ya. Pokoknya yang pernah berjoget di dunia clubbing Jakarta atau nggak Jakarta juga sih. Jakarta, seluruh Indonesia tepatnya. ya? Pasti Okasi itu kan selalu diputar, hanya itu memuji dia. selalu diputar. Kadang-kadang tuh orang tahu nih lagunya tapi penyanyi siapa gitu kan. Aku. Oke, nah aku mau tanya-tanya dulu nih. Kasyanti ini awal masuk ke dunia entertainment, boleh dong diceritain nih? Panjang tuh ceritanya. Apa? Disingkat aja ya. Awalnya tuh dari modeling. Dulu ikut cover majalah mode. Terus habis gitu masuk ke sempat jadi penyiar radio dulu. Di Prambors sebentar. Habis dari Prambors aku ikutan casting untuk MTV. Dari MTV ke rekaman. Itu dapat kontrak itu tahun 2000 sama Warner Music Indonesia. Nah, dari musik baru terjun ke film. Ke film itu 2006. Pertama kali filmnya Berbagi Suami. Terus abis itu ada 11 film abis itu. Luar biasa. Keren, berarti masuk ke dunia tarik suara itu di 2000. Di 2000. Album pertama saya tuh di launching tuh rilisnya tahun 2000. Langsung debut, langsung lagunya booming Okasi. Itu Okasi, Hanya Memuji sama Jatuh Cinta. 3 single di album yang pertama. Langsung boom, langsung sekat nama Kasyanti. Makanya aku pengen menyusul kembali ke booman itu lagi. Iya. Dengan si mini albumku Pemenanti ini. Oke, nah tadi kan awal banget kan Kak Sandi sempat jadi VJ ya, VJ MTV. Itu boleh dong diceritain gimana sih keasikannya terjun di dunia entertainment? Oh, that was one of the best time in my life. Karena waktu itu aku usia 18 kalau nggak salah. Terus udah gitu interview artis-artis internasional ke acara MTV Award, dikirim ke Singapura, dikirim ke sana, dikirim ke sini. Wah, nge-hangout sama rockstars, hangout sama boyband, hangout sama, aku pernah interview Pink, aku pernah interview Enrique Iglesias, pernah interview banyak banget. Terus udah gitu, wah, that was the best job for an 18-year-old. Enak banget kan? Iya, parah. Parah. Yang paling memorable tuh interview siapa sampai sekarang? Oh, yang lucu banget tuh Enrique Iglesias, karena pas interview dia itu gue masuk ke kamar mandinya karena deg-degan kan, mungkin. Kamar mandi. Jadi suite-nya dia. Oke. Jadi ada satu suite yang di set kayak gini, terus di situ ada kamar mandi gitu kan. Karena dia nggak datang-datang, gue kesana dulu buat touch up kan. Tiba-tiba, druk kedengeran kayak suara datang, tiba-tiba buka kamar mandinya. Oh alah. Untung nggak lagi itu ya. Untung lagi make up. Ups, dia bilang sorry, dia bilang gitu. Udah, jadi kan awalnya udah bikin deg-degan. Jadi pas interview, blank. Gue ngeblank, gak bisa nanya apapun. Dan lucunya adalah kayak dia tahu gue deg-degan, dan waktu itu tuh satu media cuma dikasih 5 menit. Jadi si produserku di bawah kamera tuh gini,
gitu kan sebenarnya gue nggak bisa ngomong apa-apa, keringet dingin gitu kan. Terus dia kayak tahu gue deg-degan, dimainin sama dia, jadi ditambah deket. Kan cakep banget ya, tambah deket, makin gagap gue. Tambah deket, gue makin gak ngomong lagi. Akhirnya bilang, what are the questions? Terus dia ngeliat ada kertas di sebelahku, contekan. Diambil sama dia, dibaca sendiri, dijawab sendiri. Luar biasa. Selama Jadi itu, figuran ya di situ figuran ya? banget, dan gue cuman tangan tetap ngelapar terus gitu. That's okay honey. Dia cuma bilang gitu. Aduh mati. Itu nggak ada. Waktu dulu belum zaman Jangan YouTube lewat sih. lagi ya. Belum zaman YouTube. Kalau ada stock shotnya itu masya Allah. Kan tuh masih TV. Shanti bisu saat syuting. Cuma di situ. Luar biasa. Berarti memorable banget tuh. Memorable banget. Abis itu, Yang memorable-nya pas produser gue gini sih. aduh, salah nih gue. Something nih. Nah, terus kita bahas lagi nih yang Okasi nih. Bahas sedikit tentang lagu Okasi. Nah, ketika Okasi hanya muji tuh booming Iya, banget nih. iya. Apa sih perasaannya Kasih Kaget, awal banget? sekaget-kagetnya Umat. Nggak Waktu itu kan, expect banget kita. ya namanya juga aku penyanyi, baru album rilis aku umur 20. Jadi masih piyik banget dan itu album pertama, tiba-tiba ceder boom gitu nggak. Nothing can prepare you for fame. Nothing can prepare you for something like that. Terus tiba-tiba media semua atensinya ke aku gitu kan. Ada plus dan minusnya gitu. Antara bingung cara ngadepinnya gimana karena alhamdulillah sih dulu belum ada sosial media sih. Alhamdulillah sih. Ya karena lebih sulit lagi gitu. Kebayang yang artis-artis baru sekarang tuh tanggung jawab untuk berada di publik tuh jauh lebih besar daripada waktu gue dulu. Waktu gue sih dulu masih bisa cuek gitu ya, agak. Tapi kalau sekarang sih kayaknya susah. Dikit-dikit. Kemana-mana ada yang laporan, say. Dikit-dikit viral, dikit-dikit viral ya. Ya, semua tapi hal. but then with the music itself, kaget banget ya. Terus yang kedua, ya bersyukur banget dan membuka pintu untuk album berikutnya, album berikutnya, album berikutnya. Luar biasa, keren banget ya. Terus kan Kak Shanti kan juga kemarin kan sempet collab sama Kak Marcel ya. Yang hanya memuji. Ya, hanya memuji. Ya bukan kemarin, atau itu mah tahun 2000. Ya bilang kemarin, masih 2000 nih. Itu masih 23 tahun yang lalu, sis. Asis nih kemarin. Gak apa-apa. Kemarin lah pokoknya. Nah, Dua kalau dekade. sekarang nih, Setuju. kalau sekarang nih, ada nggak sih musisi zaman now nih yang pingin Kak Shanti ajak untuk collab? Aduh, kalau bisa sih minta nomor teleponnya Dua Lipa dong. Aduh, susah ya. Bilang ada 3 Lipa nungguin di Indonesia. Ntar collab sama 4 lagi ya. Oh, nggak boleh. Cuma 2 sama 3 aja. Oh, jangan ya. Nggak main tambahan. Oke. Cuma dia dan aku aja. Yang lain boleh ya? Yang lain antri. Produser Dua Lipa, di DM dulu DM. Tolong dong. Di DM ya. Bilang nih 3 Lipa nungguin. Kalau Indonesia nih, Kalau Indonesia aku pengen banget sih collab sama yang baru-baru. Pengen yang baru-baru tapi belum dapat kesempatannya. kita doain ya Oversia semoga tercapai, amin. Iya, amin. Tapi kayak Kak Shanti kalau menurut aku cocok ini deh collab bareng apa namanya Diskoria deh. Pengen ya? Karena kan sama-sama disco R&B gitu Iya. kan. Insya Allah ya one day ya. Amin, Ya, kita amin. teleponan yuk di Korea yuk. Yuk, tolong dikontak ya di sini. Oke, nah apa sih yang kan sekarang kan berarti kan Kak Shanti kan dalam dunia entertainment ini udah 20-an lebih kan. Apa sih yang jadi perbedaan zaman now sama zaman dulu nih? Ya semuanya kan digital ya sekarang ya. Konten. Nah itu bukan sesuatu yang biasa dalam kehidupan gue gitu. Zaman dulu sehari-hari gue nggak dibuat konten. Zaman now semua keseharian dibuat konten gitu. Jadi agak bikin kepala kayak gitu juga sih. Apalagi kan gue sempat 12 tahun di Hong Kong. Jadi agak disconnect dengan kepentingan membuat konten itu. Walaupun gue bikin konten itu bukan untuk kepentingan mempromosikan sesuatu gitu. Kalau gue bikin konten selama di Hong Kong tuh ya kalau lagi mau main piano ya bikin. Atau lagi cari-cari, lagi hiking gue bikin. Nggak ada keperluan untuk mempromosikan Kewajiban diri, gitu ya. kewajiban Cuma untuk sekedar terus sharing. ya gitu aja. Jadi nggak ada pakemnya gitu kan. Nah sebenarnya tiba-tiba balik ke sini. Oh ternyata begitu toh sekarang konten dan semuanya serba digital. Jadi juga aturan ball game-nya tuh ibaratnya completely different sama zaman dulu. Kalau dulu kan kita datengin satu-satu media juga kita masih datengin sih. Tapi maksudnya caranya approach-nya jauh lebih beda. Harus sekolahin lagi nih. Tante sekolah lagi nih sama manajemen VMC. Diajarin lagi, kuliah lagi nih. Oh alah, berarti tapi kalau untuk Kak Shanti sendiri nih apa sih yang dilakukan Kak Shanti ini untuk menyesuaikan nih sama gen now gitu dalam dunia bermusik ya? Basically, I love to do music kan. Jadi yang partly ini adalah apapun yang mereka brief ke gue untuk bisa mendorong musik gue gitu kan. Jadi kalau dibilang, oke, apa yang kamu lakukan untuk mengimbangi zaman now? Ya, trying to get more performance di festival-festival.
acara yang jual tiket, maksudnya yang umum gitu. Soalnya selama ini kan biasanya yang hire gue adalah yang acara pribadi, yang kayak gitu. Tapi yang gue incer sih festival sih, dan alhamdulillah Pesta Pora. Kemarin ya? Itu satu, waktu pertama kali gue baru datang Oktober tahun lalu dapat Fluff. Nah yang kayak gitu-gitu tuh justru buat gue tuh jauh lebih seru karena penontonnya mass dan biasanya udah tinggal giniin mic doang udah pada nyanyi. Ya. Nggak repot tante. Nggak repot ya. Berarti sekarang lebih ke gimana cara nge-reach umum, orang public, lebih banyak lagi public ya. lagi dan bilang bahwa hey, Shanty's back, I'm ready to perform dan kalian bisa dengerin lagu-lagu Shanty langsung dari penyanyinya, bukan dari penyanyi lain yang menyanyikan lagu saya. Iya, asik. Nah, versi original. Makanya nih kembali lagi dengan lagunya Kupu Menanti. Nah, ini lagunya tentang apa sih Kak? Ini tentang evolusi seekor kupu-kupu. Kalau kupu kan dari ulet masuk ke pompong jadi kupu-kupu kan. Ibaratnya anggaplah waktu jadi kepompong itu selama saya hibernasi di Hong Kong, 12 tahun mendapatkan itu ya? waktu untuk bebenah diri, untuk cari inspirasi. Terus juga pas pindah ke Bali kan mendapatkan inspirasi lagi hidup di Pulau Dewata gitu kan. Jadi sekarang istilahnya nih ini tiba-tiba waktunya untuk keluar dari si kepompong itu, yaitu mendeliver karya saya yang terbaru berjudul Kupu Menanti to the public. Ini dia nih hasilnya nih Neng Shanty 2.0 nih ini. Gitu. This is me nih, this is the new me gitu The new me. Tapi tetap Ratu Dansa. Oh iya dong, karena kan pasti Ratu vibes-nya- Disco. Iya, I'm bringing disco back. Nah, karena disco nih, mumpung masuk disco. Emang dari dulu Kak Shanty emang vibes-nya suka banget sama lagu-lagu disco Ya. atau Dari dulu, emang dari dulu sukanya gitu. Sukanya tuh pop dance, disco. Jadi kalau misalnya orang clubbing tuh untuk misalnya untuk untuk pesta-pesta sebenarnya kalau gue tuh seneng dengerin DJ. Gue tuh dapat inspirasi tuh dari datang ke festival-festival, ngelihat performers, ngelihat konser. Itu tuh buat gue tuh inspirasi gitu. Jadi bukan hanya untuk partinya aja. karena kan juga Dan memang tapi areanya memang kayak niche-nya gue tuh di situ. Iya. Dance, pop dance dan disco. karena emang Kak Shanty ini dari dulu sukanya ngedance, bahkan sempat jadi ini ya backup dancer juga nih Iya, ya. ME. Nice. Zaman masih muda. Masih muda kok. Oh, kelihatannya ya. Packagingnya masih awet ya. Iya. Oke, nah apa sih tantangannya di lagu baru ini? Tantangannya adalah menawarkan sesuatu Shanty yang baru. Jujur, cara saya nyanyi beda sama yang dulu. Ya iyalah. Suara juga beda Pita ya. suara itu kan kayak wear and tear, kayak furniture gitu. Iya. Jujur saya nyanyi key-nya lower, but it doesn't matter. Saya membuktikan bahwa nyanyi itu nggak harus pamer-pamer suara setinggi-tinggi langit. Yang penting mendeliver si pesan suatu lagu itu sesuai dengan porsinya. Itu aja. Dan porsi aku yang umur segini tuh nggak perlu jingkrakan yang too much lagi, tapi asal dapat aja pesannya. Penting enjoy Si kupu ya. itu menanti. Iya. Iya, it's my turn. Itu pesannya. Oke. Nah, untuk proses produksi lagunya sendiri nih Kak, butuh waktu berapa lama? Aduh cepet banget. Rekamannya mungkin 4-5 jam. 5 jam aja Ya. selesai. Karena langsung chemistry ya sama Teh Rika itu kan, Rika Ruslan itu penulis yang menulis Oh Kasih juga. Jadi begitu ketemu udah langsung kayak kakak Ikatan ketemu ya. adik. Dan begitu nada-nada yang aku nggak dapet juga dia sabar untuk ngarahinnya dan tahu gimana caranya ngeluarin si nada itu dari si kupu-kupu ini. Makanya jadi terbang deh. 4-5 jam terus proses mixing, mastering, udah rilis. Cepet ya? Cepet. Banget. Biasanya tuh butuh waktu maybe seminggu, bahkan ada yang sampai 2 bulan, 2 tahun. Nah itu berarti kalau yang udah lama-lama gitu udah deh give up aja deh. Cari orang lain karena biasanya chemistry nggak dapet. Oke. Di bermusik itu biasanya kalau orang udah klik langsung jadi karyanya. Langsung cepet ya. Terus aku juga lihat di musik videonya nih, colorful banget ya, Ya. warna-warni ada kupu-kupunya Ya, juga. Itu ya. untuk dance koreografinya itu juga Ya. butuh waktu berapa lama tuh latihan itu bikin gitu-gitu? Ini brainstorming dulu sama tim Ci koreografinya, koreografernya. Terus dari situ aku latihan terpisah. Aku sendiri sama tim Ci di Bali, tim penari di Jakarta kan. Nah baru ketemu itu 1 hari sebelum syuting. Oke. Jadi kita latihan terpisah, terus baru ketemu H-1. Udah terus syuting. Langsung klop ya? Cus. Kalau itu soalnya udah tim inti, udah penarinya Shanty gitu. Jadi nggak usah kayak nunggu-nunggu chemistry, lihat-lihatan itu udah enggak. Itu udah lewat masa-masa itu. Malah kalau salah, saya potong 5.000. Waduh, sekali gerakan salah ya? Kali gerakan salah 5.000. 5.000. Hati-hati habis gaji. Luar biasa. Oke, nah
menurut Kak Shanti nih, apa sih menjadi perbedaan karya-karya Kak Shanti ini sama yang dulu-dulu nih? Yang ini dari segi sound, vibe-nya sebenarnya sama kayak Okasi, tapi soundnya lebih kekinian gitu. Dan kalau dari segi lirik jelas beda, ini lirik yang lebih dewasa gitu aja. Begitu ya, berarti tapi kan vibes-nya masih sama lah ya. Ya. Bisa dibilang ini Okasi versi 2 gitu ya. Kan ada juga jadi mini album aku itu tuh single pertamanya tuh Kupu Menanti. Terus di mini album itu kalau kamu klik di Spotify ada Shanti 2.0. Nah, sorry, Oh Kasih 2.0. Nah, itu remake. Ada lagi Oh Kasih remix, itu sama DJ Anton dan Hogi. Ada lagi Hanya Memuji remix. Nah, 4 lagu itu ada di mini album di Kupu Menanti. Asik. Jangan lupa ya Pers ya, dengerin lagunya. It's just one click away and then press download biar saya dapat cuan. Cuan intinya. Oke, apa sih Kak harapan untuk para hoppers nih di lagu ini? Oh, yang penting suka aja dulu deh. Suka, terus request ke radio, terus udah gitu download lagunya. Karena kan, terus udah gitu juga minta saya manggung di kota-kota kamu, ya nggak? Ya kan? Iya, betul. Biar kembali lagi on stage si kupu-kupu ini. Kalau ada festival-festival, ketik di komen. Kak Minta gitu Shanti ya. official. Asik. Nah, boleh nih Kak, mumpung ini promo ini lagunya nih kepada para hoppers nih. Ini ya. Oke. Para hoppers, Shanti baru aja merilis mini EP dengan single terbarunya Kupu Menanti. But it actually has 4 tracks. Kupu Menanti, I hope you like it. Sorry, I hope you like it, and I hope it will be salah satu lagu anthem dansa malam Minggu, malam Sabtu lagi di tahun milenial ini. Gimana cara promosi saya? Oke Banget. Nah, jangan lupa ya Pers ya, tadi didengerin juga nonton video klipnya. Video klipnya udah 1,2 juta views di Iya, YouTube. Itu luar biasa. Capaian ya. Pencapaian itu luar biasa. Luar biasa banget. Nah, buat para hoppers nih yang mau ngeliat updatean selanjutnya dari Kak Shanti nih boleh di mana nih? YouTube ada di Shanti Official, Instagram Shanti Official, TikTok Shanti 78. Ya, itu. Oh, udah main TikTok nih. Ada challenge-nya nggak nih Kupu Menanti nih? Kemarin udah, tapi kayaknya kesusahan tuh. Oke. Ya, kemarin tuh ada dance challenge-nya. Oke. Tapi yang ikut kayaknya ketakutan gitu. Koreografinya kayak tadi. Mungkin Kesusahannya. disimpelin dikit kali Aku ya. udah simpelin tadinya gini-gini loh. Ini aja susah banget. Coba kamu bisa nggak? Coba. Gimana? Nah, kiri, silang, ke dalam, tik. Tuh bisa. Bisa, abis ini gue coba ya. Apa salahnya TikTokers, please deh. Jangan lupa ya TikTokers ikutin challenge-nya. Begini doang. Tuh kan? Tangan. Oke. Nah, boleh nih di spill sedikit dong Kak. Setelah ini nih mau ada lagi nggak nih single atau mungkin EP album selanjutnya? Saya masih mau fokus dulu, mau push Kupu Menanti sama Okasi Remix dan Okasi Remake sama Hanya Memuji Remix. Itu 3 lagu itu aja perlu nafas kedua kalau menurut gue. Oke, nah buat para hoppers nih yang mau lihat performance-nya Kak Shanti live di Hops Music, langsung aja cek di Hops Live playlist. Jangan lupa ya di deskripsi juga karena keren banget. Nyanyi sambil ngedance, luar biasa. Dahsyat pokoknya. Oke, nah sekarang kita mau main game nih Kak. Oke. Namanya Make Your Own Playlist. Gampang banget. Oke. Aku minta Kak Shanti ini bikin satu playlist isinya 5 lagu. Aduh. Lagu-lagunya temanya disco atau Dance pop, ya. terserah. Oke. Nanti Dari disebutin. berbagai era. Boleh. Dari berbagai luar era negeri, ya? berbagai negeri juga boleh. Jadi nanti lagunya apa, penyanyi siapa, nyanyiin sedikit, sama kenapa pilih lagu itu. Oke. Lagu pertama di playlist saya adalah ini junjungan saya, inspirasi saya, yaitu Kylie Minogue. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. Terus J-Lo, aduh ini mak J-Lo benar-benar juga inspirasi. Umur segitu tapi nggak kelihatan umur segitu. Your lips talking about I play too much. Can a woman take advantage of what she wants? My hips moving oh so slow. My hips getting on the right note. Oke, yang ketiga ini kembaran saya, 3 lipa, 2 lipa, 3 lipa, 2 lipa. Don't show up, don't show up, don't start caring about me now. Tik 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 tik. Dia lagi beli bakso tuh tadi. Ada tik-tik-tik-tiknya Terus ya. Britney, tuh, you're toxic, gun sipping under. Lupa depannya. Oh, Terus ini tak- yang terakhir tentunya tidak kalah dengan 4
saudara-saudara saya sebelumnya, my sisters yang 4 sebelumnya adalah Kosasi, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin, penantianku ini bagaikan angin lalu. Wih, Itu playlistnya. keren-keren banget lagu-lagunya ya. Yang terakhir yang paling keren kayaknya ya. Parah. Coba yang 4 suruh pelajarin Okasi, bikin versinya masing-masing, di TikTokin tolong. Iya, tolong ya. Keren banget. Mimpi. Kita lagi seru-seru nih, cuman Hoppers nih sayangnya waktu kita udah habis nih kan. Jadi kita mau thank you banget. Oke, sama-sama. Mas Nadine udah main ke Hops Musik. Aku yang terima kasih. Lagunya meledak, Boom. booming. Semuanya dengerin, suka lagi. Balik jadi kayak Okasi dulu ya. Iya. Boomingnya luar biasa. Mari kita ledakan lagu ini. Ledakan. Jangan Gini. lupa Hoppers ya. Coba. Silang. Tik tik tik, kupu menanti. Bye. Oke, Thank dadah, you. Hoppers. See you.